Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Zuryanda dari kelas 5B Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang investasi terhadap perekonomian di Indonesia di era COVID-19. Yang pertama, investasi itu ialah suatu bentuk penanaman modal oleh satu orang ataupun sekelompok orang guna untuk menikmati hasil di masa yang akan datang nanti. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus COVID-19 yaitu sektor investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas kepada aktivitas ekonomi. Sebelum adanya COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19, perekonomian global sudah diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu antara lain ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Namun secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan perspektif untuk melakukan investasi. Dan sektor yang paling terdampak ialah sektor pariwisata. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan negara lain yang menutup akses bandara dari penerbangan internasional yang membuat jumlah kunjungan turis ke Indonesia anjlok. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat penurunan sebesar 7,62% pada kunjungan wisatawan mancanegara di bulan Januari 2020, periode saat COVID-19 mulai merebak di dunia. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang neraca pembayaran internasional, arus modal asing, dan utang luar negeri. Yang pertama ada neraca pembayaran internasional, yang artinya catatan tentang transaksi ekonomi internasional antara seorang warga negara dengan negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional. Hasil transaksi dalam perdagangan tersebut akan dimasukkan ke dalam neraca pembayaran internasional. Adapun susunan neraca pembayaran internasional antara lain yang pertama, 1. Neraca transaksi berjalan. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Yang ketiga, selisih yang belum diperhitungkan. Yang keempat, neraca lalu lintas moneter. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Adapun manfaat neraca pembayaran internasional yang pertama yaitu untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk di sebuah negara dengan penduduk negara lain. Yang kedua, untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat, untuk indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Dan yang kelima, sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada arus modal asing, yang merupakan transaksi penjualan aset ataupun harta kepada luar negeri. Aliran modal asing atau capital inflow dapat terjadi dalam bentuk investasi langsung. Aliran masuk modal asing secara berangsur menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snita Wahri Harahap. Saya dari kelas akuntansi 5B Pagi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, ekspor dan impor.
Kegiatan ekspor dan impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian negara kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Mereka mendapatkan manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dalam negeri. Proses ekspor dan impor biasanya diberikan menjadi dua. Yang pertama, legal dan ilegal. Legal berarti sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa. Sedangkan ilegal itu sendiri berarti tidak sah menurut hukum. Menurut pendapat para pakar mengenai ekspor, ekspor adalah proses transportasi atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri. Jika teman-teman bertanya, apa sih manfaat ekspor bagi masyarakat Indonesia? Itu ada 4. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Yang kedua, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, untuk melakukan penetrasi atau untuk membuka pasar baru di negara lain. Yang keempat, untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Dan jika teman-teman bertanya juga, apa sih manfaat ekspor bagi suatu negara? Manfaatnya itu untuk memperluas lapangan pekerjaan, menambah seperti yang kita lihat sekarang ini, Indonesia banyak mengalami ekspor dan impor ilegal yang mengakibatkan stabilnya suatu perkembangan produksi. Dan kita masuk ke impor. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Mengimpor adalah kegiatan memasukkan barang, dagangan, dan sebagainya dari luar negeri. Pengimpor adalah orang atau perusahaan dan sebagainya yang mengimpor. Pengimporan berarti proses, cara, perbuatan mengimpor. Jika kita membahas ekspor dan impor, tidak lepas dari istilah pabean. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan biaya masuk pajak dalam rangka impor dan biaya keluar untuk mengekspor. Sebagai contoh, banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksi secara domestik atau tidak dapat memproduksi cukup dan memenuhi permintaan. Selain itu, manfaat lain impor yaitu memperkenalkan produk baru di pasar. Yang kedua, mengurangi ongkos atau biaya produksi. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam industri. Yang keempat, menyediakan produk dengan kualitas tinggi. Terus kesimpulannya, dampak positif dan negatif kegiatan ekspor dan impor, yaitu dampak positifnya itu banyaknya inovasi produk, meningkatkan devisa negara, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya ketergantungan terhadap produk asing, daya saing semakin tinggi, juga dapat terjadinya penjajahan ekonomi. Yang maksudnya, kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan yang biasanya terjadi pada perekonomian 4 sektor. Kegiatan ekspor dan impor ini memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi perekonomian. Jika daya saing tinggi dan kualitas produk tinggi, maka kita dapat masuk ke dalam persaingan. Namun jika tidak, maka kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Dan misalnya contoh, keadaan alam Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit. Perdagangan antar negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdagangan antar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum dan Amerika memperoleh minyak kelapa sawit. Perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belum bisa dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya, Indonesia belum mampu memproduksi mesin-mesin berat. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan Amerika, Jepang, dan Cina, Korea. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri Amelia ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan sektor publik dan pertanian. Perkembangan sektor publik. Perkembangan sektor publik ditandai dengan menguatnya tuntunan akuntabilitas atas lembaga publik, baik pusat maupun daerah.
Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan laporan keuangan yang terjadi dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah dipertanggungjawabkan. Peranan sektor pertanian. Pentingnya pertanian di dalam pertumbuhan sebuah ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Pertumbuhan pertanian akan meningkatkan lalu dari pendapatan daerah bruto atau PDB. Peran sektor ini sangat diperlukan dalam upaya menurunkan jumlah kemiskinan. Selain membutuhkan sumber daya finansial, sektor pertanian juga memerlukan teknologi maju dan infrastruktur. Kontribusi pertanian dalam pembangunan, meningkatkan persediaan makanan. Yang kedua, pendapatan dari ekspor. Yang ketiga, pertukaran tenaga kerja ke sektor industri. Yang keempat, pembentukan modal. Yang kelima, kebutuhan akan barang-barang pabrikan. Hal yang berhubungan dengan transformasi sektor pertanian. Ada beberapa hubungan yang terjadi dalam transformasi sektor pertanian, yaitu yang pertama peningkatan produktivitas pertanian, yang kedua penggunaan sumber daya yang dihasilkan untuk pembangunan di luar sektor, yang ketiga integrasi pertanian dengan ekonomi nasional melalui infrastruktur dan pasar. Adapun kontribusi pertanian dalam pembangunan, yang pertama meningkatkan persediaan makanan, yang kedua pendapatan dari ekspor, yang ketiga pertukaran tenaga kerja ke sektor industri, yang keempat pembentukan modal, yang kelima kebutuhan akan barang-barang pabrikan. Hal yang berhubungan dengan transformasi sektor pertanian, adapun berikut ini, yaitu ada 3, peningkatan produktivitas pertanian, yang kedua penggunaan sumber daya yang dihasilkan untuk pembangunan di luar sektor, yang ketiga integrasi pertanian dengan ekonomi nasional melalui infrastruktur dan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel mikroekonomi dalam identitas pendapatan nasional. Variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C, consumption. Menurut pendekatan pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan huruf C atau saving. Selanjutnya, tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah membentuk tabungan nasional. Dan tabungan nasional itu ialah dana investasi. Berikut yang kedua, perilaku konsumsi masyarakat. Perilaku konsumsi masyarakat ini adalah semua kegiatan tindakan serta proses yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Terus ada di sini proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyiratkan dua hal. Pertama, peran tabungan masyarakat terhadap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, peran sektor penggunaan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sektor pembentukan modal atau investasi dan sektor-sektor import. Dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen, antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Bagian yang ketiga itu ada pola konsumsi masyarakat. Kenaikan pengeluaran orang kota sedikit lebih cepat atau tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran orang desa. Diukur atas dasar bunga yang berlaku atau secara nominal pengeluaran penduduk perkotaan 36,63% per tahun angka. Baik, yang ketiga ada tabungan masyarakat. Tabungan adalah tabungan dari pendapatan dapat dibelanjakan, tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Ini merupakan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.
Pada dasarnya, semua sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi adalah tabungan, namun tidak seluruhnya merupakan tabungan. Hanya bagian yang dititipkan pada lembaga perbankan saja yang dapat dinyatakan sebagai tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi masyarakat. Fungsi konsumsi yang paling dikenal dan sangat lazim digunakan dalam perhitungan makro. Fungsi tabungan dipengaruhi oleh faktor atau variabel. Keempat variabel itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan, suku bunga, inflasi, dan penerimaan ekspor. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang cukup singkat. Saya harap dengan adanya ini yang sebagai pendengar dapat memberikan saran yang baik untuk saya agar lebih baik lagi dalam membuat video ini. Terima kasih.